Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Almaida. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Di sini saya akan membahas tentang sistem ekonomi sosialisme. Apa itu yang dimaksud dengan sistem ekonomi sosialisme? Secara etimologi, istilah sosialisme atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah sosialis. Sedangkan berasal dari bahasa Prancis yaitu sosial, yang berarti kemasyarakatan. Secara historis, istilah sosialisme pertama kali muncul di Prancis sekitar tahun 1830. Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka dari sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah sosialisme digunakan banyak arti. Istilah sosialisme selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi, selain itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran, atau gerakan. Sosialis pada dasarnya adalah ajaran dan paham kenegaraan supaya harta, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. Sistem ini dinamakan juga dengan ekonomi terpimpin atau kolektivitas. Dalam sistem ekonomi perekonomian terpimpin, di mana seluruh kegiatan ekonomi dikuasai langsung oleh pemerintah dan diatur dari pusat. Sumber utama ekonomi ini adalah teori yang dikemukakan oleh Karl Marx 1818 sampai 1883. Sistem ekonomi sosialis merupakan reaksi terhadap perkembangan sistem ekonomi kapitalis, sehingga dapat dirumuskan prinsip dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, pemilikan harta oleh negara seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Maksudnya yaitu hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dengan demikian, individu secara langsung tidak mempunyai hak pemilikan. Yang kedua, kesamaan ekonomi sistem ekonomi sosialis menyatakan atau meskipun sulit ditemukan di negara komunis bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Yang ketiga, disiplin politik untuk mencapai tujuan di atas keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapuskan sama sekali. Berikut ciri-ciri ekonomi sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sebagai individu-individu fiksi belaka dan tidak adanya pengakuan atas hak-hak pribadi atau individu dalam sistem sosialis. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi atau aset dikuasai masyarakat, melahirkan kesadaran kolektivisme atau masyarakat sosialis, dan pola produksi atau aset dikuasai individu, melahirkan kesadaran individualisme atau masyarakat kapitalis. Dan ini ada beberapa contoh negara yang menganut sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama Cina, yang kedua Kuba, ketiga Korea Utara, keempat Vietnam, dan kelima Kepulauan Faroe. Berikut ada beberapa kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Yang pertama pada teori nilai tambah. Karl Marx mengutip teori dari David Ricardo yang dimana menurut Ricardo bahwa terjadi nilai tambah karena adanya nilai komoditas. Suatu produksi bukan ditentukan karena adanya usaha yang dilakukan dengan sedikit pengorbanan,
tetapi karena adanya usaha yang dilakukan sebelumnya terhadap produksi barang terhadap alat dan perlengkapan yang digunakan. Jadi Karasmek menyimpulkan bahwa terjadi nilai tambah terhadap komoditas tergantung berapa jumlah tenaga kerja atau bertambah produktivitas tenaga kerja. Karena semakin banyak tenaga kerja, maka semakin tinggi nilai komoditas, tetapi permasalahannya muncul eksploitasi dan alisiensi karena kaum kapitalis memiliki pandangan bahwa ia bisa mengambil tenaga kerja atau menambah jam kerja jika memiliki modal dan alat produksi yang memuncul keterasingan kaum buruh dan perbedaan kelas antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Yang kedua, perkembangan kapitalisme yang menyebabkan terjadi kontradiksi. Di sini, Karl Marx mengemukakan sebuah ide yang berhubungan dengan kapitalisme yang dimana terdiri atas tiga, yaitu manusia, sumber alam, dan alat produksi. Jika digabungkan, maka akan menghasilkan suatu barang di mana diperlukan adanya tenaga kerja, bahan mentah untuk produksi, dan alat produksi jika terjadi permasalahan seperti konflik antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Adapun perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi sosialisme. Yang pertama itu worldview. Di dalam ekonomi Islam itu sebagai pedoman hidup, percaya kepada adanya akhirat atau hari pembalasan. Sedangkan menurut ekonomi sosialis itu adalah sekularisme atau materialisme. Yang kedua, pertimbangan nilai dan moral. Di dalam ekonomi Islam, nilai Islam atau halal haram, etika, dan moral atau akhlak. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis itu bebas nilai. Selanjutnya, harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Di dalam ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sedangkan di dalam ekonomi sosialisme, tidak ada kepentingan individu, yang ada adalah kepentingan kolektif. Selanjutnya, dalam permasalahan ekonomi. Di dalam ekonomi Islam, perbedaan manusia tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh ketakwaan. Maka Islam menghendaki keselarasan dengan ajaran Islam dalam mencari dan juga membelanjakan harta. Sedangkan di dalam ekonomi sosialisme itu menghapuskan eksploitasi dan pemenuhan kesejahteraan ekonomi secara merata. Selanjutnya, kepemilikan sumber daya. Di dalam ekonomi Islam, pengakuan terhadap kepemilikan individu dan kepemilikan sosial. Sedangkan menurut ekonomi sosialisme, kepemilikan atau kontrol hanya oleh kelompok atau negara. Yang terakhir, intervensi pemerintah. Di dalam ekonomi Islam, intervensi pemerintah hanya diperlukan tak kala ada distorsi pasar. Sedangkan ekonomi sosialisme, intervensi penuh dari pemerintah. Selain itu, sistem ekonomi sosialisme mempunyai kelebihan. Yang pertama, pengurangan ketidaksetaraan. Yang kedua, pengendalian harga. Yang ketiga, fokus pada kebutuhan sosial. Dan yang keempat, penguatan solidaritas sosial. Dan kelima, stabilitas ekonomi. Kesimpulan dari ekonomi sosialisme bahwa lahirnya sosialisme itu dilatar belakangi dengan adanya kritik Karl Marx terhadap kapitalisme yang dimana menurut pendapatnya kaum pemilik modal melakukan eksploitasi terhadap kaum buruh, sehingga terjadi kontradiksi antara kaum buruh dan kaum pemilik modal yang dimana pada akhirnya muncul yang bernama sosialisme. Yang dinamakan sosialisme adalah sistem ekonomi yang mengakui kepemilikan bersama, maka dari pemerintah mengontrol jalan perekonomian dan segala kegiatan ekonomi harus berpusat pada perencanaan yang dilakukan pemerintah. Dan bahwa sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem ekonomi sosialisme selama ini tidak memperwujudkan kesejahteraan dan keadilan, baik untuk individu sebagai bagian dari negara atau sistem ekonomi sosialis maupun masyarakat pada umumnya atau kaum buruh atau sistem ekonomi kapitalis.